kabarnya hari ini? Semuanya sehat kan? Semuanya sangat antusias kan dalam belajar IPA? Oke, karena semuanya antusias dalam belajar IPA, kita hari ini mau belajar tentang hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Oke ya? Ingat kan kemarin tentang sekilas tentang hukum Newton? Oke ya? Jadi saat anak-anak berjalan, kemudian anak-anak tiba-tiba habis berjalan langsung berlari, itu kan ada perubahan kecepatan. Nah, di sana nanti kita akan temui hukum Newton 2, ya. Apa sih hukum Newton 2? Setelah ini nanti Mem Elisa akan terangkan. Oke ya. Ingat, hukum Newton 1, Newton 2, dan Newton 3 itu anak-anak ada hitungannya walaupun sederhana. Jadi, anak-anak harus perhatikan baik-baik ya. Dan hitungannya itu akan terintegrasi, akan saling berkaitan dengan kemarin yang kita pelajari, yaitu tentang resultan gaya dan gaya. Oke ya. Jadi anak-anak perhatikan baik-baik karena nanti di contoh soal Mem Elisa akan ajarkan tentang hukum Newton 1, Newton 2, dan Newton 3. Oke ya. Itu saja. Perhatikan baik-baik. Good morning grade 8. Hari ini kita akan belajar tentang hukum Newton. Oke, hukum Newton dikemukakan oleh Sir Isaac Newton yang Sir Isaac Newton adalah ilmuwan terbesar yang karena ide-idenya serta penerapannya dalam bidang fisika, matematika, dan astronomi yang merupakan dasar-dasar bagi ilmu pengetahuan modern. Oke ya, Sir Isaac Newton ini berasal dari Inggris. Penjelasannya tentang gerak dan gravitasi merupakan prestasinya yang terbesar. 3 hukumnya yang terkenal tentang gerak masih digunakan oleh para ilmuwan untuk memahami tentang gerak sebuah benda. Diceritakan bahwa ide-ide Newton tentang gravitasi diilhami oleh sebuah apel yang jatuh dari pohon. Oke ya, anak-anak sudah tahu siapa itu Sir Isaac Newton dan apa yang dikemukakan, yaitu adalah hukum Newton. Oke ya. Kita lanjutkan ya. Yang selanjutnya kita akan berbicara tentang hukum Newton 1. Hukum Newton 1 berbunyi jika resultan gaya yang bekerja pada benda yang sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam. Benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap lurus beraturan dengan kecepatan konstan. Oke anak-anak, itu adalah bunyi hukum Newton 1. Nah, terus untuk rumusnya, rumus hukum Newton 1 itu adalah sigma F sama dengan 0. Oke, aplikasi hukum Newton 1. Mem Elisa kasih gambarnya. Di sini anak-anak lihat, jika anak-anak naik mobil atau naik bus, apabila bus itu mula-mula diam atau mobil itu mula-mula diam, tiba-tiba bergerak, ya. Yang terjadi adalah anak-anak, nih seperti gambar yang kedua itu, ya, langsung terjungkal waktu digas, terjungkalnya ke depan apa ke belakang? Ke belakang, oke ya. Karena apa? Karena tubuh kita mempertahankan keadaan diamnya tadi. Nah, karena mempertahankan keadaan diam, maka hukum Newton 1 disebut juga dengan hukum kelembaman atau hukum inersia. Kelembaman itu apa sih, Mem? Kelembaman itu adalah sifat malas sebuah benda. Benda itu kalau sudah ditaruh kan tidak bisa bergerak. Nah, itu namanya kelembaman. Oke ya. Oke, tadi sudah jelaskan, Mem Elisa sudah jelaskan tentang hukum Newton 1, kita akan next lagi ya. Nah, selanjutnya kita akan pelajari tentang hukum Newton 2. Hukum Newton 2 berbunyi, percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya yang bekerja pada benda itu dan berbanding terbalik dengan massa benda itu. Arah percepatan sama dengan arah gaya yang bekerja padanya. Oke, untuk rumus dari hukum Newton 2 itu adalah sigma F sama dengan M kali A ya. Dengan sigma F adalah gaya total yang bekerja pada benda. Satuannya Newton, kalau gaya kan satuannya Newton ya nak. Kemudian untuk M itu adalah massa benda yang satuannya kilogram. Nah, untuk A itu adalah percepatan benda, satuannya meter per second kuadrat. Nah, di sini Mem Elisa berikan gambar. Jadi ada orang yang sedang mendorong mobil, oke ya. Nanti pada saat orang itu sedang mendorong mobil ada gaya.
Nah, mobilnya itu punya massa. Nah, setelah didorong berarti memiliki kecepatan. Oke, itu berarti hukum Newton 2. Oke ya, Nak, kita lanjut lagi ya. Nah, yang selanjutnya adalah hukum Newton 3. Hukum Newton 3 bunyinya, ketika suatu benda memberikan gaya pada benda kedua tersebut akan memberikan gaya yang sama besar tetapi berlawanan arah terhadap benda pertama. Nah, untuk hukum Newton 3 ini rumusnya adalah F aksi sama dengan minus F reaksi. Oke ya. Terus di situ juga ada gambarnya bahwa saat kita melangkah atau kita berdiri itu ada gaya aksi reaksi ya. Jadi sepatu itu kalau ke arah bawah waktu kita berdiri itu gaya aksi, terus tanah atau permukaan tanah itu ke atas gayanya gaya reaksi. Oke ya, seolah-olah tanah itu memberikan gaya ke kita, nah kita memberikan gaya ke tanah. Oke ya. Hukum Newton 3 ini disebut juga dengan hukum aksi reaksi. Oke anak-anak, tadi Mem Elisa sudah jelaskan hukum Newton 1, 2, 3. Nah setelah ini kita akan masuk ke contoh soalnya ya. Oke. Baik, yang selanjutnya ini adalah contoh soal dari hukum Newton 2 ya anak-anak. Mem Elisa akan berikan contoh hukum Newton 2. Karena hukum Newton 1 itu kan mudah. Sigma F sama dengan 0. Jadi setiap gaya yang ditambahkan, kalau berapapun pokoknya nanti hasilnya harus 0 gitu ya. Kalau ada plus minus, jumlahkan saja nanti semuanya harus 0. Oke, nah karena itu Mem Elisa contohnya di hukum Newton 2. Hukum Newton 2 adalah seperti ini. Perhatikan gambar mobil yang melaju berikut. Oke, mobil bergerak dengan percepatan 4 meter per second kuadrat. Besar gaya yang bekerja pada mobil tersebut adalah, oke, diketahui. Sekarang kita lihat, diketahuinya apa? Anak-anak bisa lihat di situ ada satuan kilogram, ada satuan meter per second kuadrat. Anak-anak lihat lagi, kalau tadi di rumus hukum Newton 2 itu kan sigma F sama dengan M kali A. Di sana ada satuan kilogram, Newton, dan meter second kuadrat. Bener ya? Oke, kita lihat. Kilogram itu punyanya siapa? Punyanya massa. Bener, punyanya massa. Berarti dia langsung M sama dengan 1500 kg. Meter per second kuadrat itu punyanya apa? Punyanya percepatan. Oke, tulis A. Simbolnya percepatan kan A. A sama dengan 4 meter per second kuadrat. Oke, yang selanjutnya. Berarti kalau sudah, tadi kan rumusnya sigma F sama dengan M kali A. A punya, M punya. Yang tidak punya adalah F. Berarti yang tidak diketahui adalah F. Ditanya F berapa? Jawabnya, anak-anak langsung tulis. Tadi rumusnya bolak-balik Mem Elisa sudah kasih tahu. Sigma F sama dengan M kali A atau F sama dengan M kali A. Kenapa F sama dengan M kali A? Karena gayanya cuma 1. Kalau gayanya lebih dari 1 berarti sigma F. Oke ya. Ya jumlah gaya kalau sigma F. Nah, langsung ditulis F sama dengan 1500 kali 4. Jadi hasilnya 6000 Newton. Selesai. Terus anak-anak tinggal tulis, jadi mobil bergerak dengan kecepatan 4 meter per second. Jadi gaya yang bekerja pada mobil tersebut adalah 6000 Newton. Oke ya, itu. Baik anak-anak, sekarang soal yang kedua, perhatikan gambar berikut. Apabila massa balok 2 kg, F1 sama dengan 5 Newton dan F2 sama dengan 3 Newton, maka besar dan arah percepatan balok adalah, nah kita tulis apa yang diketahui ya anak-anak. Oke anak-anak, perhatikan di situ ada satuan apa saja yang anak-anak punyai. Satuannya adalah kilogram dan Newton, bener ya. Kilogram itu satuannya massa, anak-anak pasti sudah hafal kan? Di kelas 7, kelas 8, dari kemarin-kemarin kita sudah bolak-balik ngomong masalah itu. Terus untuk Newton itu satuannya gaya. Ingat-ingat Newton itu satuannya gaya. Gaya itu simbolnya F ya. Oke, kita tulis F1 sama dengan 5 Newton, F2 sama dengan 3 Newton. Nah, terus kilogram. Kilogram itu satuannya massa, simbolnya M. M sama dengan 2 kg. Terus ditanya percepatan dan arahnya. Percepatan itu simbolnya A. Oke ya. Kemudian kita jawab sigma F sama dengan M kali A. Nah, kita masukkan
Sigma F itu F1 min F2. Anak-anak, ini sebenarnya ada beberapa versi untuk mengatakan sigma F. Kalau kalian lihat sigma F1 itu sebetulnya arahnya ke kanan ya, ke kanan. Kalau ke kanan berarti positif, ke kiri itu negatif. Berarti langsung F1-nya positif, F2-nya ke kiri berarti negatif. Tapi nanti ada beberapa saat di mana yang penting dia arahnya kemana itu yang positif, seperti yang dikatakan oleh hukum Newton 2. Oke ya, itu gitu. Karena kita juga kebetulan ditanyakan arahnya, jadi arahnya nanti kalaupun negatif apa positif itu nanti karena beda arah aja gitu ya. Nah yang selanjutnya Mem Elisa kembali ke soal ya, F1 dikurang F2. Oke, yang besar dikurang yang kecil, anggapnya gitu aja lah. Yang besar dikurang yang kecil, 5 dikurang 3 sama dengan 2 kg kali A. Oke, 5 dikurang 3 itu adalah 2 Newton, terus 2 kg kali A. Jadi A sama dengan 2/2. Oke, A sama dengan 1 meter per second kuadrat. Anak-anak, Mem Elisa tidak hitung satuannya pakai coret-coretan, tapi anak-anak perlu ingat saja bahwa A itu satuannya meter per second kuadrat. Oke ya. Terus tinggal yang terakhir. Jadi besar percepatannya adalah 1 meter per second kuadrat dan arahnya adalah arahnya ke arah mana tadi? Ke arah yang F yang besar, F yang menang. Yang menang itu F1, berarti arahnya ke F1. Oke ya? Tuh. Baik anak-anak, anak-anak sudah mendengarkan penjelasan Mem Elisa tentang hukum Newton 1, 2, 3 ya tadi dan contoh-contoh soalnya. Mem Elisa berharap anak-anak semakin banyak berlatih soal supaya anak-anak semakin mahir. Kemudian selanjutnya anak-anak silakan masuk ke Google Classroom dan anak-anak silakan silakan kerjakan soal yang ada di Google Classroom ya. Oke, dan anak-anak tolong juga Mem Elisa minta buatkan ringkasan sederhana dari tadi beberapa slide yang Mem Elisa sudah berikan ya. Di slide cuma ada beberapa ya, cuma ada rumus, pengertian, bunyi hukum, terus contohnya yang di kehidupan sehari-hari itu saja. Oke ya, itu perintahnya untuk tugasnya. Sekali lagi Mem Elisa ulang. Tugas mengerjakan soal di Google Classroom yang pertama. Yang kedua, buatlah ringkasannya tentang hukum Newton 1, 2, 3 ya. Oke, yang tadi Mem Elisa jelaskan. Buatlah ringkasannya yang penting yaitu bunyinya, rumusnya, aplikasinya saja. Itu saja ya nak. Oke, sudah jelas semua kan? Oke, ya. Kerjakan tugasnya dengan teliti. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.